Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Butias. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan bab yang pernah kita bahas minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita membahas mengenai kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, sekarang kita akan membahas mengenai tentang VOC, kemudian pemerintahan Daendels, setelah itu ada Raffles, kemudian Van den Bosch, dan yang terakhir ada sistem politik pintu terbuka atau open door politik. Oke, kita sudah tahu bahwasanya bangsa Barat datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Banyak para pedagang bersaing di Indonesia. Ada pedagang Spanyol, ada pedagang Portugis, kemudian ada pedagang Inggris dan pedagang Belanda. Mereka sama-sama bersaing untuk mendapatkan rempah-rempah yang banyak di Nusantara. Nah, untuk menghindari persaingan dagang, pada akhirnya mereka membentuk sebuah persekutuan dagang. Untuk kerucutnya di sini kita akan membahas mengenai terbentuknya VOC atau disebut juga dengan Verenigde Oost-Indisch Company. VOC ini didirikan pada tahun 1602. Tujuannya untuk apa? Tujuan pertama adalah untuk menghindari persaingan para pedagang sendiri oleh orang-orang Belanda. Yang kedua adalah menghindari persaingan dengan pedagang lain seperti bangsa Portugis, seperti Inggris dan juga Spanyol. Kemudian yang ketiga sebagai angkatan perang, karena pada saat itu Belanda sedang berperang dengan Perancis. Kemudian kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh VOC di Nusantara adalah yang pertama, yaitu ekstirpasi. Apa sih ekstirpasi itu? Ekstirpasi merupakan penebangan tanaman rempah-rempah agar hasilnya tidak membludak. Kalau semisalnya hasil rempah-rempah ini membludak, maka harga pasaran akan turun. Jadi harus melakukan yang namanya penebangan. Kemudian ada kontingenten, yaitu setiap orang wajib untuk membayar pajak. Kemudian ada pelayaran hongi. Apa itu pelayaran hongi? Pelayaran hongi adalah pelayaran yang dilakukan oleh orang-orang Belanda untuk mengawasi jalannya perdagangan agar orang-orang Maluku tidak menjual rempah-rempahnya kepada pedagang lain. Kemudian ada Prijkerstelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam tanaman kopi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Gubernur Jenderal VOC. Gubernur Jenderal VOC yaitu yang pertama ada Pieter Both. Kebijakan dari Pieter Both sendiri yaitu membangun markas besar VOC di Ambon. Nah, setelah itu Pieter Both digantikan oleh J.P. Koen. Nah, apa sih kebijakan dari J.P. Koen? Kalau J.P. Koen adalah mengubah nama Jayakarta itu menjadi Batavia. Kemudian memindahkan markas besar VOC yang awalnya ada di Ambon, kemudian dipindahkan ke Jayakarta karena dianggap lebih strategis. Ya. Selanjutnya ada hak istimewa VOC. Nah, haknya itu apa saja? Yang pertama, hak untuk mencetak mata uang sendiri. Kemudian yang kedua, memonopoli perdagangan. Yang ketiga, mengadakan perjanjian dengan raja. Yang keempat, VOC ini berhak untuk melakukan peperangan dengan raja. Nah, tapi setelah itu tahun 1799 VOC bubar dikarenakan banyak terjadi korupsi, kemudian banyak terjadi suap, dan juga pada saat itu terjadi peperangan. Pada akhirnya VOC bubar pada tahun 1799. Oke. Kemudian
Di Belanda sendiri keadaan berubah. Pada saat itu Belanda sedang memerangi Prancis. Belanda kalah, kemudian pemerintahan diambil alih oleh Prancis, ya, yang dinamakan dengan Republik Bataaf. Nah, otomatis di sini Nusantara juga diambil alih oleh Prancis. Nah, Prancis ini kemudian menyuruh Daendels untuk memimpin Nusantara. Nah, kebijakan Daendels yang paling terkenal adalah membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Kemudian Daendels juga telah membentuk 9 karesidenan yang ada di Jawa. Kemudian Daendels juga telah mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah. Akan tetapi pemerintahan Daendels tidak lama. Dia dipanggil oleh Perancis, ya. Dia kembali ke negeri asalnya. Karena apa? Karena di sini Daendels sangat bersifat otoriter. Akhirnya Daendels dipulangkan diganti dengan Jansen, ya. Tetapi Jansen ini tidak dapat mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Pada akhirnya, ya, pemerintahan beralih ke Inggris. Jadi Nusantara dikuasai oleh Inggris. Siapa sih pemimpinnya? Nah, di sini pemimpinnya adalah Thomas Stamford Raffles. Kebijakan apa yang paling terkenal dari Thomas Stamford Raffles? Kebijakan yang paling terkenal adalah tentang sistem sewa tanah. Kemudian Raffles juga menghapuskan segala bentuk pajak. Dan setelah itu Raffles juga membagi Jawa menjadi 16 karesidenan. Nah, karya apa saja sih yang pada saat Raffles di Indonesia? Raffles ini telah menuliskan buku History of Java. Dia meneliti mengenai Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Raffles di sini juga telah menemukan bunga yang disebut dengan bunga Rafflesia arnoldi. Oke. Nah, kemudian di sini antara Belanda dan juga Prancis masih berperang. Dalam peperangan, Belanda memenangi perang tersebut. Akhirnya Inggris itu harus menyerahkan kembali Nusantara kepada Belanda. Pada akhirnya Nusantara dikuasai lagi oleh Belanda. Siapa sih pemimpinnya? Nah, di sini Nusantara dipimpin oleh Van den Bosch. Kebijakan dari Van den Bosch yang paling terkenal yaitu mengenai tanam paksa. Apa sih tanam paksa itu? Tanam paksa merupakan kewajiban rakyat untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional. Nah, kebijakan-kebijakan apa saja yang ada dalam pelaksanaan tanam paksa? Yang pertama, rakyat harus menyediakan 1/5 atau 20% tanahnya untuk ditanami kopi, teh, dan juga nila. Kemudian yang kedua, hasil panen yang rusak akibat alam merupakan tanggung jawab pemerintah. Kemudian yang ketiga, seseorang yang sudah memiliki tanah bebas untuk membayar pajak. Kemudian yang keempat, seseorang yang tidak mempunyai tanah wajib untuk menjadi buruh selama 66 hari per tahun. Tapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan tanam paksa ini berbeda. Nah, kenapa berbeda? Karena ketika mereka gagal panen, mereka itu harus mengganti panenannya tersebut. Kemudian tanahnya itu tidak 1/5, bahkan semua yang dimiliki oleh rakyat itu harus ditanami oleh tanaman ekspor. Kemudian ada lagi yang tidak mempunyai tanah itu harus bekerja selamanya. Nah, itu merupakan kekejaman dari Van den Bosch. Nah, karena di sini sistem tanam paksa ini sangat merugikan rakyat, pada akhirnya sistem tanam paksa ini diganti dengan
politik pintu terbuka atau open door politik dengan dikeluarkannya undang-undang agraria. Tetapi sistem pintu politik terbuka ini juga sangat menyengsarakan rakyat, tidak mendukung petani. Akhirnya muncullah ide yang namanya Trias Fundamenter. Apa isinya? Ada irigasi, ada transmigrasi, dan juga ada edukasi. Nah, cukup sekian dari saya. Kita lanjut minggu depan lagi. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.